Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang uji chi-square dengan metode SPSS. Kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nurrohma Lailiyah, NIM T 2019-8106, Dian Ika Wahyuni, NIM T 2019-8110, dan Agita Aluya Rahmah, NIM T 2019-8113. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji chi-square. Uji chi-square adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Uji chi-square atau disebut juga dengan uji kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji chi-square harus berbentuk data frekuensi berskala nominal atau ordinal, atau dapat juga salah satu data berskala nominal atau ordinal. Uji chi-square tidak dipakai untuk data berskala rasio maupun interval. Uji chi-square merupakan bagian dari analisis statistik non-parametrik. Oleh karena itu, penggunaan uji chi-square untuk analisis data penelitian tidak memerlukan persyaratan asumsi normalitas data. Selanjutnya, syarat uji frekuensi responden atau sampel yang mana uji chi-square dapat digunakan yaitu 1. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. 2. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Selanjutnya, uji chi-square dengan SPSS yang akan dijelaskan oleh teman saya. Uji chi-square dengan aplikasi SPSS. Pertama, kita siapkan dulu data yang akan kita uji. Di sini kami menggunakan data kategori, sumber air minum, dan kejadian diare. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Tampilannya seperti ini. Lalu di tombol bawah ada dua pilihan, data view atau variable view. Kita pilih yang variable view. Nah, pada kolom name atau nama, kita masukkan kategori sumber air minum. Di sini saya menulis dengan air. Lalu pada label juga air. Pada kolom value, kita masukkan value pertama dengan label terlindung. Lalu klik add. Value kedua kita beri label tidak terlindung. Klik add lagi. Setelah semuanya selesai, klik OK. Nah, data air sudah kita masukkan. Selanjutnya kejadian diare. Saya tulis dengan diare di sini. Lalu pada label juga diare. Selanjutnya value pertama kita beri label tidak diare. Klik add. Kemudian value kedua kita beri label diare. Klik add. Lalu OK. Nah, setelah semuanya selesai, lalu kita pilih data view yang ada di bawah tadi. Nah, terlihat bahwa ada kolom air dan diare. Setelah itu, kita masukkan sumber air minum. Kita copy dulu. Kita copy semuanya.
Kemudian kita masukkan ke dalam kolom air pada aplikasi SPSS. Nah, setelah itu lanjut ke diare. Kita copy seperti tadi. Lalu kita masukkan, kita paste. Nah, setelah semua data sudah kita masukkan, kita klik analis, describe statistik, lalu klik cross tabs. Nah, untuk air kita masukkan ke rows. Untuk diare kita masukkan ke kolom. Dan di sebelah kanan kita pilih statistik. Setelah itu kita klik Chi-square dan klik continue, kemudian OK. Nah, dari sini kita sudah ke tahap output data, yang mana kita akan dapat menyimpulkan data yang kita uji. Pada case processing summary terdapat angka 30, yang berarti data yang kita ambil, sampel yang kita ambil berjumlah 30 dan tidak ada yang dibuang, atau berarti 100%. Kemudian pada missing berjumlah 0 karena semua data kita masukkan dan tidak ada yang dibuang. Pada air diare cross tabulasi diketahui bahwa yang tidak diare berjumlah 15, sedangkan yang diare berjumlah 15, jadi total 30. Nah, selanjutnya kita masuk ke Chi-square test atau tes Chi-square. Nah, dari uji square test ini kita dapat langsung mengambil keputusan atau kesimpulan dari hasil uji Chi-square yang kita uji. Berdasarkan tabel uji Chi-square test ini, dapat diketahui nilai asimsik 2 sidet pada uji Pearson Chi-square adalah sebesar 0,003. Karena nilai asimsik atau 2 sidet 0,003 kurang dari 0,05, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Nah, untuk catatan di bagian bawah terdapat poin A dan B. Pada poin A itu berarti bahwa asumsi penggunaan uji Chi-square dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat, sebab tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan di bawah 5, dan frekuensi harapan terendah adalah sebesar 6,00. Sementara jika asumsi atau persyaratan uji Chi-square untuk penelitian tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan untuk uji hubungan berpedoman pada nilai atau angka yang terdapat pada hasil uji Fisher-Exact test. Baik, untuk selanjutnya yakni kesimpulan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Ciubiring, Kabupaten Klaten pada tahun 2019. Hal ini dapat diartikan pula bahwa semakin terlindungi sumber air yang diminum oleh balita, maka kejadian diare akan semakin menurun. Dengan demikian sebaliknya, semakin tidak terlindungi sumber air yang diminum oleh balita, maka kejadian diare akan semakin meningkat. Baik, itu saja yang bisa kelompok 4 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.